sekalian, pagi hari ini temanya adalah kesaksian di bumi dan di surga. Saya hanya men-sharekan apa yang Alkitab katakan. Ya boleh setuju atau tidak setuju gitu ya. Kita di sini interdenominasi, silakan bebas kita, tapi kita belajar bersama di CCM, kita belajar bersama untuk melihat apa adanya yang ada di dalam Alkitab. Baik, Bapak Ibu sekalian, pandangan umum ya, ini nanti kesaksian di surga dan di bumi dan di surga. Itu tidak lari daripada nanti dikatakan ketiganya adalah satu gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketiganya adalah satu gitu ya? Banyak sekali pendapat-pendapat yang saling berargumen gitu ya. Dikatakan mereka tiga tetapi sehakikat ya. Mereka tiga pribadi yang satu. Ada yang juga mengatakan demikian. Maka mereka tiga adalah pribadi yang terpisah gitu. Karena ada yang Yesus berdoa kepada Allah, nggak mungkin satu gitu. Berarti terpisah, ada dua dan lain sebagainya. Juga banyak ilustrasi yang menggambarkan tiga tapi satu. Kita sering dengar ilustrasi segitiga, matahari, dan juga atom. Di dalam ada elektron, neutron, dan proton gitu ya. Di dalam satu ada tiga. Gitu. Semuanya itu kadang-kadang tujuannya adalah untuk mempermudah agar supaya orang mengerti Tritunggal ataupun tiga hakikatnya satu gitu ya. Semua dibuat untuk supaya mudah dimengerti. Tetapi yang terjadi bahkan sebaliknya gitu ya. Bahkan membingungkan dan saling diperdebatkan. Yang terpisah dan satu yang mana yang benar gitu ya. Tiga tapi sehakikat gitu ya. Nah, kita ngelihat di sini sekarang nanti apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab berkata apa gitu ya. Datanya semua nanti kita lihat dari Alkitab, bukan kata orang. Dari kata orang itu kadang-kadang membingungkan. Nah, kesaksian di bumi dan di surga itu nanti yang kita lihat apakah semua itu kesaksian dari bapak-bapak gereja yang menafsirkan yang mahal yang ada di Alkitab itu gitu ya. Apa juga kesaksian gereja-gereja interdenominasi gitu. Dari STT yang kita lihat juga berbeda-beda. Apakah kesaksian para hamba Tuhan gitu ya. Apakah kesaksian dari Alkitab itu sendiri gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian di Yohanes 8 ayat 14 Yesus mengatakan, jawab Yesus pada mereka katanya, biarlah aku kesaksian tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar ya. So aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, ini intinya penting sini. Dari mana aku datang dan nanti kemana aku pergi. Nah, ini nanti kita lihat sebenarnya dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Banyak Alkitab ya isinya menyatakan, tapi pendapat-pendapat orang kan berbeda. Dia datang dari mana? Wah, banyak pendapat. Kemana dia akan pergi? Dengan bagaimana perginya gitu kan? Seringkali terjadi yang silang-silang pendapat. Gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, kita sebenarnya orang percaya apa gitu ya? Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi yang mereka yang percaya Yesus Kristus itu lahir dari Allah, nah dia disebut orang percaya. Nah, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, yaitu mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang datang daripadanya. Jadi kita orang percaya harus mengasihi Kristus, ya, juga mengasihi Allah karena kita lahir, gitu ya. Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah
Yesus Kristus lahir dari Allah. Jadi karena dia lahir dari Allah, kita harus mengasihi Allah. Gitu ya. Tapi setiap orang mengasihi dia yang melahirkan. Gitu ya. Nah, kita dilahirkan dari dia. Jadi kita pun harus mengasihi Allah, mengasihi dia. Nah kalau seperti ini kan kelihatannya dua. Selain kita mengasihi Allah, juga mengasihi Yesus. Fokus kita yang mana gitu? Apakah terbagi-bagi atau harus sama mengasihinya? Apakah bisa mengasihi dua? Apakah dua? Dan Yesus Kristus. Jadi ini mengasihi Allah sama juga dengan mengasihi Yesus Kristus. Jadi bagaimana mengimbangkannya untuk mengasihinya itu? Ya. Yesus Kristus lahir dari Allah. Nanti kita lihat dasar ini mempermudah melihat kesaksian di bumi atau di sorga. Bahwa Kristus lahir dari Allah. Atau kalau lahir kan seperti dia lahir dari Maria, dia keluar dari Maria, gitu kan? Lahir dari Allah, keluar dari Allah. Nanti kita akan lihat. Nah, kita lihat dulu kesaksian di bumi, gitu ya. Agar supaya untuk mempermudah kesaksian di surga, kita lihat nanti kesaksian di bumi terlebih dahulu, gitu. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi dua itu, dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Dan juga sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Jadi dalam sorga ada kesaksian juga tiga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Gitu ya. Ketiganya adalah satu. Gitu. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi di bumi kesaksiannya adalah roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Nah, ketiga yang satu itu siapa? Kan Yesus Kristus di atas dikatakan dengan air dan darah dan roh lah yang memberi kesaksian. Dan juga dikatakan kesaksian di bumi, roh, air dan darah. Dan ketiganya satu. Jadi di dalam Yesus Kristus itulah roh dan air dan darah. Ya. Yesus Kristus datang dengan air dan darah dan roh. Gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus yang satu itu ada keberadaan dari air dan darah dan roh. Di mana air, darah, dan roh itu ketiganya adalah satu pribadi Yesus Kristus. Satu pribadi Yesus Kristus, di dalamnya ada roh, air, dan darah. Apakah air berdiri sendiri? Apakah darah berdiri sendiri, punya pribadi sendiri? Apakah roh ada pribadi sendiri? Kalau roh pribadi sendiri, nggak mungkin karena air dan darahnya ada, gitu kan? Gitu. Jadi tidak mungkin air berdiri sendiri. Darah tidak mungkin berdiri sendiri. Roh juga tidak mungkin berdiri sendiri karena harus ada air dan darah di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, di dalam pribadi Yesus ada air, darah, dan roh. Nanti kita lihat nih persamaannya seperti ini enggak? Kesaksian di sorga. Ini di bumi diberi contoh untuk kita melihat lebih mudah nanti kesaksian di surga. Kalau kita bisa menerima di dalam pribadi Yesus itu ada air dan darah dan roh, ketiganya ada satu di dalam pribadi Yesus itu, nanti akan mudah kita melihatnya kesaksian di sorga. Apa yang Alkitab tuliskan. Ini kan mudah kalau kita melihat seperti ini.
Ya, di dalam pribadi Yesus ada air, darah, dan roh. Gitu. Air dan darah kalau kita lihat ya, Yohanes 19:34, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air, gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia memang sudah mati. Nah, dan tombak itu menggenapkan karena orang lihat itu sendiri yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya akan dipatahkan. Jadi setiap mau diturunkan itu tulangnya dipatahkan untuk melihat betul nggak dia sudah mati. Nah, setelah itu menombak dengan tombaknya memastikan mati gitu kan, sehingga keluar darah dan air membuktikan bahwa dia mati dan menggenapi kitab suci bahwa tidak ada tulangnya akan dipatahkan. Dan dalam pula Nasib mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Ada pula Nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Dan ini tergenapi di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Itu, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi Yohanes 19 ayat 37 tergenapi di kitab Wahyu. Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Nah, waktu dia datang di awan-awan, mereka yang telah menikam dia melihatnya. Saya ini hanya untuk memperlihatkan darah dan air, membuktikan bahwa dia mati, gitu ya. Tapi menikam lambungnya pun banyak efeknya sampai kitab Wahyu. Nah, sekarang kita lihat kesaksian di sorga, gitu ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah dan roh lah yang beri kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Dalam sorga kesaksian siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Dan itu adalah kesaksian di dalam sorga. Di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka 3 satu. Dan ada 3 yang beri kesaksian di bumi. Nah, ini kan tadi kita sudah lihat. Roh dan air dan darah tidak ada satu. Benda sudah jelaskan siapa roh ya. Nah, sekarang masalahnya ya, di sorga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di bumi, di dalam pribadi Yesus Kristus itu ada 3 itu, yaitu roh dan air dan darah. Air dan darah kita sudah tahu. Nah, sekarang roh yang di dalam pribadi Yesus itu siapa? Gitu kan? Apa hubungannya dengan yang di sorga? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kita akan lihat nanti, apakah ada persamaan antara Roh Kudus dan roh yang ada di dalam Kristus. Siapakah Roh Kudus yang menjadi kesaksian di surga? Apakah sama dengan roh yang beri kesaksian di bumi? Nah, kalau kita lihat strong number-nya, gitu ya. Spirit di sini yang dikatakan di ayat 6, di dalam Yesus Kristus itu strong number-nya adalah G4151. Jadi roh yang di dalam Kristus itu, spirit itu, strong number-nya G4151. Nah, sekarang kita lihat ya di ayat 7. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus di sini di strong number-nya the Holy Ghost, di mana strong number-nya G4151.
The Holy Ghost, Roh Kudus, G4151. Dan Spirit di dalam Yesus Kristus sama, G4151. Itu. Jadi kalau kita lihat ya, juga di ayat 8-nya kan, di situ. Air dan darah dan tiada satu rohnya itu G4151. Jadi kalau kita lihat seperti itu, roh yang berkesaksian di bumi itu sama dengan Roh Kudus yang berkesaksian di surga, sama. Roh yang di bumi dengan roh yang di surga itu sama. Roh Kudus dengan roh yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus itu yang berkesaksian di bumi sama. Bisa nggak kita lihat di sini? Sama itu. Di strong number-nya. Datanya seperti itu. Saya hanya memperlihatkan data. Apa yang tertulis gitu ya. Kita lihat lagi. Roh yang berkesaksian di bumi sama dengan Roh Kudus yang berkesaksian di surga. Gitu. Karena strong number-nya sama. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat saat Maria mengandung, ya, malaikat bertemu Maria. Di situ dikatakan anakku dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Malaikat mengatakan itu kepada Yusuf. Karena Yusuf meragukan. Ya, dia mengandung dari mana? Sampai bermimpi malaikat datang kepada dia. Dan kalau kita lihat ya, dikandung adalah Roh Kudus di dalam rahim Maria, itu adalah the Holy Ghost 4151. Ya, di Matius 1 ayat 20 di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam strong number-nya itu sama juga. Gitu. Roh Kudus itu dengan roh yang tadi di bumi, kesaksian di bumi, itu sama. G4151. Sama. Jadi roh di bumi sama dengan Roh Kudus yang di sorga, sama juga yang saat malaikat datang kepada Maria, anakku yang dikandung dari Roh Kudus, yaitu roh G4151. Saya nggak baca ayatnya supaya lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat, tadi udah sama gitu ya. Nah, saksian di sorga adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus atau Yesus yang roh itu. Bisa nggak kita lihat seperti itu? Sama kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus atau Yesus yang roh itu. Nah, sekarang Firman itu siapa? Kita lihat lagi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Kadang-kadang orang berpikir Firman itu dengan Allah terpisah. Apakah terpisah gitu kan? Dikatakan tiganya adalah satu. Ya pada mulai bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama bukan berada. Jadi ada dua, Firman dan Allah terpisah. Gitu. Kita akan lihat nanti. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Firman itu menjadi manusia. Yaitu Firman itu siapa? Yaitu Firman hidup itu Kristus. Yesus Kristus. Jadi kalau kita seperti ini, dapatkah kita katakan kesaksian di surga menjadi Bapa, Firman, atau Yesus Kristus itu, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus itu. Ya kan? Atau dapat dikatakan kesaksian di surga jadi Bapa dan Yesus Kristus. Ya, karena pribadi Yesus Kristus adalah roh yang tadi dikatakan air dan darahnya sudah tidak ada. Dan Firman itu juga adalah Yesus Kristus, Firman yang hidup.
Dan dapat dikatakan kesaksian di surga menjadi Bapa dan Yesus Kristus, gitu kan? Kalau kita lihat seperti itu. Ini udah. Nah, sekarang kita lihat dari manakah Yesus Kristus dan Roh Kudus itu. Nah, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus Kristus keluar dari Allah atau Bapa. Allah itu Bapakmu. Gitu ya. Aku keluar dari dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Bapa. Yesus Kristus keluar dari Allah atau Bapa. Gitu. Kemudian kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus Kristus itu keluar dari Allah atau Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa atau Allah itu. Nah, maka kesaksian di surga di dalam Bapa itu, di dalam Bapa itu ada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam Bapa itu ada Kristus dan Roh Kudus. Gitu. Jadi sumbernya adalah Bapa. Mereka adalah satu. Ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di dalam Bapa, karena mereka keluar dari Bapa, dari Allah. Di dalam Bapa itulah kesatuan itu. Di dalam Bapa itulah ketiganya ada, tapi satu, Bapa. Jadi dari Bapa keluar Firman, dari Bapa keluar Roh Kudus, itu. Dari Bapa keluar Firman yang menjadi manusia, dari Bapa keluar Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Jadi Firman menjelaskan supaya nanti kesaksian di sorga. Roh Kudus keluar dikandung oleh Maria untuk jadi nanti kesaksian di sorga. 3, tapi 1. Karena banyak sering disalahpahami. Maka dijelaskan. Nah, kalau kita melihat dengan jelas, dengan teliti, ya seperti itu. Ketiganya adalah 1. Allah sama dengan Bapa jadinya. Mengapa? Maka kesaksian di surga Allah sama dengan Bapa. Karena jika Allah itu Bapakmu, Allah sama dengan Bapa. Kita lihat juga pernyataan Yesus bahwa Allah itu juga sama dengan Bapa. Itu Allah yang mana? Jadi kalau kita lihat sumbernya adalah Bapa, mereka adalah satu, ketiganya adalah satu di dalam Bapa itu. Mereka bukan 3 pribadi yang berdiri sendiri, sama seperti kesaksian di bumi, Yesus Kristus adalah dari air dan darah dan roh. Persamaannya kita lihat, di dalam pribadi Yesus ada air dan darah dan roh. Di dalam diri Bapa atau Allah itu, di dalam diri Allah ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam pribadi Yesus ada 3 itu kan mudah. Dan kalau kita melihat di dalam Bapa itu ada 3 itu, gampang juga. Nah kita lihat di Yohanes 4 ayat 23 yang Yesus katakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah demikian dalam roh dan kebenaran. Siapa itu yang menghendaki menyembah dalam roh kebenaran? Yaitu
Ayat 24 dipertegas, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapa itu sama dengan Allah itu roh. Bapa itu adalah Allah yang roh. Di dalam Bapa atau Allah yang roh itu, di dalamnya ada firman dan Roh Kudus gitu. Dan mereka adalah satu kesatuan. Jadi mereka adalah pribadi Allah yang roh, yang berinisiatif mengambil rupa manusia dan mengirim rohnya menyertai orang percaya selama-lamanya. Kalau kita lihat untuk lebih mudahnya. Jadi kalau kita sudah mengerti itu, ya tidak masalah kita mau memanggil Allah yang itu sebagai atau Yesus Kristus atau Roh Kudus atau Roh kebenaran. Mereka satu di dalam satuan Allah yang roh itu. Mudah sebenarnya kalau kita mau meneliti gitu ya. Kita melihat ayat-ayat yang pernah Yesus katakan. Jadi sebenarnya ya nggak sulit, nggak usah diperdebatkan gitu ya. Nah, bagaimana dia tidak mempercayainya? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi dia yang lahir daripadanya juga, gitu kan? Jadi Yesus Kristus lahir dari Allah. Nah, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi dia yang lahir daripadanya. Dan Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kalau kamu mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita tidak melihat bahwa dia itu ada di dalam Bapa, dia itu satu dengan Allah yang roh, dia juga itu bisa disebut Allah yang roh, mati dalam dosa kita. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu kesatuan. Allah yang roh itu Bapa, di dalamnya ada, kita bisa panggil Kristus, kita bisa panggil Roh Kudus. Gitu. Jadi apakah kita harus mengasihi dua oknum, Yesus dan Bapa? Mengasihi Allah dan mengasihi Kristus. Oh, saya sekarang harus mengasihi Allah. Oh, saya harus mengasihi Kristus nanti. Bagaimana nih? Oh, mengasihi Kristus seperti ini. Mengasihi Allah seperti ini yang Yesus lahir dari Allah. Saya lahir dari Yesus. Apakah dua pribadi itu yang harus kita kasih? Satu di dalam Allah yang roh itu. Fokus kita nggak bisa bercabang dalam mengasihi itu. Satu mereka. Nggak bisa kita 50% kepada Allah, 50% kepada Yesus. 100% tetap sama kepada Allah yang roh. Di dalamnya ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus. Mudah kita lihat apa yang kita nyatakan. Gitu. Nah sekarang mengapa penafsiran atau periman banyak orang berbeda-beda? Gitu ya. Ada yang mengatakan mereka tiga pribadi tapi satu hakikat. Hakikat itu yang tidak ada di Alkitab disebutkan sehingga orang hakikat itu apa sih? Dan dikatakan tiga tapi satu Tritunggal yang tidak ada di Alkitab sehingga orang memperdebatkan kata Tritunggal, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bagaimana tiga itu satu pribadi atau masing-masing pribadi? Tritunggal. Membingungkan masing-masing menjabarkan Tritunggal bagaimana, hakikat satu hakikat itu bagaimana, sedangkan itu tidak tertulis. Bagaimana menjelaskannya sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab?
Jadi Allah yang roh satu di dalam kesatuan atau di dalam Allah yang roh itu keberadaan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Yesus Kristus dan Roh Kudus keluar dari Allah yang roh. Mereka tiga, tapi satu di dalam Allah yang roh. Udah simpel gitu aja. Ada yang mengatakan tiga pribadi yang terpisahkan, dan ada yang mengatakan juga tiga pribadi yang terpisahkan dan tak terpisahkan, dan juga ada yang mengatakan terpisahkan. Sebenarnya ini nggak perlu dipertentangkan atau diperdebatkan kalau kita tahu dan melihat konteksnya. Saat dalam satuan tentu mereka tak terpisahkan pribadi mereka. Mereka satu, tiga satu. Tapi saat ya Firman atau Roh Kudus keluar menjadi manusia Yesus, tentu ini pribadi yang berbeda dan juga terpisah daripada Allah yang roh itu, karena dia menjadi manusia, suatu pribadi Yesus yang keluar dari Allah yang roh. Begitupun saat Roh Kudus berada di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu berada di dalam jutaan orang percaya. Nah, kalau Roh Kudus jutaan di dalam orang percaya, tentu dalam waktu yang bersamaan pun mereka akan membimbing orang, memberikan pernyataan satu dengan yang lainnya. Bukan berbeda, sama. Tapi tiap orang kan level-levelnya, Roh Kudus akan membimbing mereka sesuai dengan levelnya. Saat Roh Kudus yang satu memberi orang yang baru lahir baru, dengan Roh Kudus memberi orang yang sudah agak dewasa. Dalam waktu yang sama tentu berbeda pernyataan mereka. Di situ mereka punya pribadi-pribadi. Jadi pribadi yang terpisahkan itu saat mereka berada bersama-sama orang percaya. Begitu juga pribadi Yesus saat menjadi manusia berbicara dengan Bapa itu terpisahkan. Ya konteksnya kita lihat saat terpisahkan dan saat di dalam keberadaannya, dalam kekekalan dan kesatuannya itu kita lihat yang tak terpisahkan. Dan saat terpisahkannya saat yang bagaimana? Ya konteksnya kita lihat sehingga tidak diperdebatkan gitu kan. Jangan, wah terpisahkan. Wah bertahan. Tak terpisahkan, kasih argumen. Itulah akhirnya, oh kamu kelompok yang terpisahkan. Kamu kelompok yang terpisahkan. Nah, ada kelompok dua kelompok. Padahal sebetulnya satu saja, sama itu kalau lihat konteksnya. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana memanggilnya? Kita bagaimana memanggilnya? Ya nggak problem lah. Apalagi dia pernah mengaku adalah aku ini, aku ini, aku ini. Ya, banyak kita melihat, aku gembala, aku pintu, aku kebenaran, aku terang, dan sebagainya. Itu dia. Mau nyebut Yahweh di dalam PL itu dia juga. Elohim, Adonai, Yesus Kristus, ada Roh Kudus, Roh Kristus, Roh kebenaran, Tuhan yang Maha Esa. Tersesuai. Jadi terserah, sesuai. Kamu manggil apa? Kamu memahaminya apa? Yang penting kamu paham di dalam memanggilnya. Kalau kita tidak paham, kita bilang, Yesus itu Tuhan. Bapak juga Tuhan. Dua itu, nah, jadi ada dua. Tapi karena kita nggak paham. Tapi kalau kita udah paham, nggak terserah mau manggil apa. Kita paham konteksnya, kita tahu apa yang kita katakan, yang kita sebutkan. Jadi waktu kita menyebutkan, kalau kita paham, nggak salah arah saat kita menyebutnya. Tapi kalau kita tidak paham, kita menyebutnya, ya jelas tidak sama, tidak sesuai dengan konteks yang Alkitab inginkan. Waktu kita menyebutnya, udah terjadi perbedaan di dalam diri kita sendiri karena kita nggak paham. Jadi kalau kita lihat, ya saksian di bumi di dalam pribadi Yesus itu ketiganya satu, air dan darah dan roh. Tiganya nggak pribadi masing-masing. Gitu. Di dalam Allah yang roh itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Saat berada keberadaan kesatuan itu, ya bukan pribadi masing-masing.
Bukan pribadi masing-masing di dalam saat kesatuan. Tapi saat keluar menjadi manusia, ya berbeda. Karena ada sesuatu yang dilakukan, yang keluar dari Allah itu. Gitu. Begitupun Roh Kudus. Keluar dari Allah. Melakukan, membimbing, mengarahkan agar kebenaran itu disingkapkan bagi orang percaya. Nah, menyingkapkan itu dalam pribadi orang percaya, ya Roh Kudus bekerja sesuai dengan keadaan orang itu. Jadi nggak sama pada detik yang sama mengatakan A, semuanya Roh Kudus mengatakan A kalau satu pribadi yang betul sama. Tapi ini kan masing-masing di dalam pribadi orang percaya dia membimbing sesuai dengan apa yang dia ingin melihatkan orang itu. Yang satu mengatakan A, di tempat yang lain yang levelnya agak lebih mengerti, ya B dia mengatakan. Saat yang sama, jam yang sama, detik yang sama. Itu karena mereka juga pribadi-pribadi saat itu yang terpisahkan. Tapi kalau kita melihat sesuatu semuanya secara utuh, mereka asalnya mereka ketiganya adalah satu, gitu. Jadi kesaksian di bumi jelas kita sudah lihat seperti itu. Kesaksian di surga, ya ketiganya juga satu. Ketiganya ada satu. Jadi itu saja yang sampai bisa saya sampaikan, men-sharingkan apa yang tertulis di Alkitab, bukan mengambil dari orang-orang lain atau bagaimana gitu ya, tapi kita belajar melihat bersama apa yang ada di Alkitab, apa yang tertulis, apa benang merahnya dari setiap perkataan Yesus saat dia masih hidup, ya, saat setelah kematiannya, para rasul menuliskan, semuanya itu berhubungan, benang merah satu dengan yang lain, tak terputuskan. Kalau terputus-putus, kita melihatnya, ya jelas, ya pribadi sendiri, oh ya tak terpisahkan. Oh, satu hakikat, membingungkan gitu ya. Oke, kiranya Tuhan berkati. Saya serahkan kembali ke Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Pendeta Suwana Supardi. Sudah lebih jelas lagi penguraian penjelasan tentang kesaksian di bumi dan di sorga. Kesaksian di bumi yaitu air dan darah dan Yesus Kristus itu sendiri ketika menjadi manusia. Dan kesaksian di sorga itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya percaya banyak pertanyaan yang sudah ada dalam hati pikiran Bapak-Bapak yang nanti akan ditanyakan di Q&A. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung.